Dasamuka marah membaca surat itu. Direbutnya surat itu dari kakak lain ibu itu. Rasa sakit hatinya semakin membara ketika surat Danaraja menyinggung pembelotan prajurit terbaiknya, para raksasa kerajaan Alengka. Amarah Dasamuka tak dihindar dengan datangnya surat berisi seruan dari Danaswara. Apa maunya Prabu Danaswara itu? Aku memang saudara seayah dengannya, tetapi dia tidak punya hak mengatur diriku. Siapkan pasukan. Dipersiapkan pasukan untuk menyerang kerajaan Lokopolo. Pasukan bergerak membelah hutan dan belantara. Akhirnya pasukan Alengka sampai di pinggiran kerajaan Lokopolo. Pasukan Alengka telah mengepung kerajaan Lokopolo. Patih Lokopolo Banendra melapor adanya penyerangan yang dilakukan pasukan Alengka. Dalam laporannya, Banendra tidak menjumpai Kumbakarna dan Wibisono dalam pasukan. Pertempuran pun tak terelakkan. Penyerbuan pasukan Alengka ke Lokopolo menyebabkan prajurit Lokopolo kewalahan. Patih Banendra mulai cemas melihat kekalahan prajuritnya. Patih Banendra semakin gencar melepaskan anak panahnya sehingga prajurit Alengka banyak yang tewas. Melihat anak panah yang dilepas Banendra begitu tepat sasaran menewaskan prajurit, Dasamuka marah. Lalu Patih Banendra dibunuh raksasa berkepala 10 itu. Pertempuran semakin memperkecil kemungkinan prajurit Lokopolo untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya Dasamuka berhadapan dengan saudara lain ibu itu, yaitu Danaraja atau Danaswara. Ini saat yang kutunggu itu terhadap denganmu. Mengapa engkau, hai raja kerajaan Lokopolo, tidak tunduk kepadaku? Kau harus tahu, akulah raja kekuatan di seluruh orang kuat di muka bumi. Peperangan akan menyudahi kelancanganmu. Menasehati aku dengan surat konyol ini. Surat itu kuremuk. Aku tahu kau adalah lawan yang kuat. Aku tak bisa diam. Kezalimanmu, seluruh kerajaan tidak akan aman kalau engkau masih berkuasa di atas bumi. Pertempuran Dasamuka dan Danaraja sangat bengis, sengit dan hebat. Keduanya memiliki kesaktian yang bertimbang dalam satu taktik yang luar biasa. Dasamuka hampir kalah. Dasamuka itu memiliki 10 cara menghindari dan mengelak. Satu di antaranya memerintahkan dirinya membumbung tinggi mendekati awan sampai tidak melihat Danaraja. Danaraja yang memiliki sepasang mata mengira Dasamuka telah mundur dari peperangan. Dia lengah. Di saat lengah seperti itu, Dasamuka menjatuhkan dirinya dan menyepak kepala Danaswara. Sepakan yang memiliki daya terjang yang kuat ditambah berat tubuh raksasa itu. Danaraja terluka parah. Dia sudah tidak berdaya. Dasamuka menyabut keris dan masih hendak menusukkan keris itu ke tubuh Danaraja. Melihat saat-saat kritis itu, Patih Prahasta memohon dengan sangat kepada Dasamuka agar tidak menyiksa dan membunuh Danaraja. Begawan Padma, kakek Danaraja dan Dasamuka yang berada di surga turun ke bumi, hendak menjemput roh Danaraja untuk dibawa ke surga dan menyerahkan kerajaan Lokopolo kepada Dasamuka. Dasamuka mengacungkan kerisnya menyambut sorak kemenangan pasukannya. Dia masuk ke keraton Lokopolo
menjarah wanita dan harta benda jarahan itu mereka bawa ke Alengka. Dalam babat pewayangan, Prabu Lok Danaraja Raja Lokopolo diangkat menjadi dewa oleh Bathara Guru. Setelah menaklukkan Lokopolo, Dasamuka dengan keinginan-keinginan yang tak terkendali di negara yang baru ditundukkannya itu, dia kitari sekeliling istana kolam dengan tumbuh air mengapung, tak ada yang menarik baginya. Dari atas balkon memandang alam yang terkembang, tak ada istimewanya di kerajaan Lokopolo itu kecuali puncak gunung yang menjulang tinggi bagai hendak mencapai langit. Berdebar hatinya melihat puncak gunung setinggi itu. Dia teringat bisikan yang datang dalam pertapaannya. Bisikan itu menyarankan agar dia mendekati puncak gunung yang ada di negara tetangganya itu. Kalau dia mau ketemu pujaannya, carilah calon istrimu di awang-awang tempat puncak gunung menyentuh langit. Dia berpikir itulah puncak gunung yang menyentuh langit, seperti yang digambarkan isi bisikan itu. Dia menampik bisikan yang dia anggap datangnya menghampiri pertapaan panjangnya adalah godaan yang mencoba mengganggu pertapaannya yang panjang. Tetapi tiba-tiba begitu dia melihat puncak gunung yang ada di negara Lokopolo, jantungnya berdebar mengembalikan ingatannya pada bisikan itu. Welah dalah, mungkin di sanalah sang kekasihku menunggu. Aku ingin melihat rupanya. Bagaimana pula aku bisa memastikan dialah sang kekasih yang dibisikkan dalam pertapaanku? Aku ingin membuktikannya. Tak ada salahnya mencoba lebih daripada tidak sama sekali. Aku ingin ke sana. Aku ingin melihat walau aku belum pernah melihat membayangkan rupanya. Tetapi melihat puncak gunung setinggi itu di kerajaanku Alengka, aku belum pernah menemukannya. Keinginanku hendak melihat puncak gunung di kerajaan Lokopolo ini tak bisa dibendung. Tak bisa aku bendung, seakan aku melihat orang yang kurindukan. Aku hendak pergi ke sana. Tak seorang pun yang bisa menghalangiku, siapapun. Dasamuka turun dari balkon. Diperintahkannya para prajurit segera menyiapkan kendaraan raksasa yang dimilikinya untuk membawanya ke puncak gunung itu. Sementara itu kendaraannya dihelap para raksasa menyiapkan kendaraan itu. Dasamuka naik atas kendaraan itu. Suara bergemuruh ditimbulkan roda yang mengelilingi memacunya menyusur. Kendaraan itu menyelip gesit di antara pohon-pohon. Dasamuka segera tiba. Dia turun dari kendaraan yang baru saja melintasi berlapis-lapis awan. Disibaknya pepohonan yang menghalangi langkahnya, namun langkah itu terhambat sebuah pintu gapura yang menutup puncak gunung. Jalan di balik itu gapura itu adalah jalan menuju taman bunga. Di dalam taman bunga itu, para bidadari terpilih sedang menikmati aroma semerbak bunga. Para bidadari terpilih itu adalah bidadari yang diperuntukkan untuk para satria utama dalam perang, serta untuk para pendeta yang sejati, pendekar yang sejati. Dasamuka menarik satu sisi pintu gapura yang menghambat langkahnya. Dia memaksa dengan kekuatannya, tetapi tidak bisa dibuka.
Pintu itu bernama Renggan Pintu Pijana Loka Paradyanaka Tejamaya.